Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.
jurnalistik Maca itu menurut saya adalah program kegiatan co-curricular di sekolah di bidang literasi dengan pendekatan asset-based thinking atau pendekatan yang berbasis aset atau kekuatan. Dengan mengoptimalkan segala aset-aset yang ada di sekolah, kemudian dikolaborasikan agar menjadi suatu program nantinya yang meningkatkan keterampilan siswa dalam berkenalan kritis dan melatih kepekaan sosial dan lingkungan sekitarnya dengan membuat tulisan yang dapat dibaca oleh orang banyak. Seperti yang kita ketahui bahwa literasi numerasi di sekolah kita ini sangat menurun. Jadi mungkin saya berpikir untuk membuat dan mencanangkan program jurnalis cilik Maca, di mana Maca itu dalam bahasa Inggris artinya pintar. Ya. Sedangkan kegiatan yang akan saya lakukan ini rencana insya Allah dalam pelatihan jurnalis cilik Maca ini, sasarannya itu mohon maaf saya sasarankan dulu pada kelas 4, 5, dan 6. Mengingat bahwa kelas 4 dan 5 dan 6 itu adalah masa-masa rawan atau masa-masa anak-anak untuk selalu dituntut untuk berliterasi kaitannya dengan membaca panjang, membaca yang panjang-panjang. Sedangkan yang kita ketahui bersama bahwa minat belajar anak-anak kita sekarang ini minat belajar membacanya sangat-sangat kurang. Waktu asesmen pun waktu itu banyak anak-anak kita yang tidak mau membaca soal-soal yang diberikan, tapi mungkin langsung menjawab saja tanpa membaca. Nah, jadi tadi sasarannya itu kelas 4, 5, dan 6 yang mempunyai bakat dan minat dalam bidang jurnalistik dilatih agar mempunyai kemampuan menulis yang baik. Nah, di sini kegiatan yang akan dilakukan pada pelatihan jurnalistik Maca ini, insya Allah pelatihannya, poin yang pertama itu pelatihan keterampilan menulis pertama. Di sini awal mulanya siswa akan diberikan pelatihan atau diajarkan untuk menulis dengan baik. Bagaimana setelah itu dia diajarkan untuk ada istilah 5W1H, di mana siswa itu diajarkan untuk menganalisis masalah-masalah yang ada di lingkungannya. Apa saja keterampilan menulis yang baik itu? Nah, jadi keterampilan menulis yang baik itu adalah keterampilan yang digunakan untuk menulis secara efektif dan secara ringkas. Itu adalah keterampilan menulis yang baik. Sedangkan penulis yang baik, jadi kita ini belajar sama penulis yang baik adalah seseorang yang mengkomunikasikan maksudnya kepada pembaca tanpa menggunakan terlalu banyak basa-basi dan dengan cara yang dapat dipahami oleh pembaca. Nah, kita masuk kembali ke materi tadi. Saya jelaskan sedikit, mungkin untuk mengingatkan teman-teman kembali tentang penjelasannya apa 5W dan 1H itu. Jadi 5W 1H itu adalah berpikir yang kuat untuk memahami dan menyampaikan informasi. Apa itu 5W 1H? Ada what, itu diambil dari kata bahasa Inggris. 5W, ada what, why, where, who, dan 1H itu adalah how. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa what itu adalah apa. Jadi di situ diharapkan untuk mengidentifikasi subjek atau tujuan atau topik utama. Sedangkan who, siapa, menentukan pelaku-pelaku atau siapa-siapa saja pihak yang nantinya akan terkait di dalam atau terlibat di dalam penulisan kita. Yang ketiga ada when itu kapan kira-kira atau di mana, menentukan waktu, tempat terjadinya peristiwa. Yang keempat ada where itu di mana, menentukan lokasi atau tempat peristiwa. Sedangkan why, mengapa. Ya, why itu atau mengapa kita dituntut untuk menentukan sebab atau alasan terjadinya peristiwa. Ditambah 1H-nya itu adalah how atau bagaimana atau menjelaskan proses atau cara terjadinya peristiwa. Untuk ini saya akan sampai sedikit contoh sederhana bagaimana pelatihan menulis itu. Misalnya kalau kita mau bicara tentang liburan, jadi kita nanti menuntut anak-anak kita, mengajarkan anak-anak kita misalnya contoh sederhananya tentang liburan. Jadi kita bisa pakai metode 5W 1H. Nah, apa yang kamu lakukan? Misalnya anak-anak bisa menjawab, jadi anak-anak juga bisa menanyakan ke temannya, kemudian dia dapat menuliskan kembali apa yang dia lakukan. Misalnya bermain di pantai. Yang kedua, siapa yang ikut di situ ya, siapa saja, bisa keluarganya, bisa teman-temannya dan lain sebagainya. Kapan liburannya? Nah, kapan saja, bisa bulan lalu, itu menunjukkan waktu. Sedangkan di mana tempatnya? Atau di mana tempatnya? Bali, atau kalau di sini Pantai Rosowa. Ya. Kenapa pilih Bali? Atau kenapa pilih pantai? Pantainya bagus. Bagaimana kesulitannya di sana? Banyak foto-foto. Nah, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka kerangka cerita liburan kita jauh lebih menarik dan bermakna. Jadi alangkah bagusnya kalau kita memakai atau mengajarkan nanti anak didik kita tentang metode 5W 1H itu. Sedangkan kegiatan yang akan dilakukan pada pelatihan jurnalistik yang kedua, tadi selain itu menulis dengan baik, kegiatan yang kedua yaitu mendesain. Pada tahap ini, siswa kita diajarkan untuk mendesain menggunakan aplikasi-aplikasi misalnya seperti Canva dan sebagainya, sehingga siswa dapat menulis artikel dengan desain yang lebih menarik. Contoh penggunaannya misalnya desain poster. Kita kan seperti yang selalu kita lakukan, desain menggunakan Canva, dapat di situ kita dapat membuat promosi event dengan tulisan yang menarik atau yang eye-catching. Eye-catching itu maksudnya yang lebih menarik, yang lebih bagus kelihatan dipandang mata, dan kita merasa tertantang, merasa selalu termotivasi dan selalu ingin melihat tulisan tersebut. Dengan aplikasi itu kita bisa memilih warna yang kece, tulisannya yang unik, dan ditambah gambar yang lucu. Dari poster yang tidak cuma berisi tulisan biasa, tetapi sesuatu yang menarik perhatian. Sedangkan yang terakhir, kegiatan yang dilakukan pada pelatihan jurnalistik Maca ini, insya Allah akan berupa fotografer. Di tahap ini, siswa akan diajarkan bagaimana dasar-dasar fotografi.
tidak menutup kemungkinan anak-anak didik kita di sini sangat menyukai dengan foto. Biasa juga kita suruh anak untuk foto, mungkin hasilnya lebih bagus dibanding pada saat kita yang memfoto sendiri. Sehingga kalau misalnya kita mengajarkan dasar fotografi, kualitas gambar yang didapatkan sangat baik dan menunjang desain yang mereka buat ketika hal tersebut dilatih kepada siswa agar mereka menguasai sehingga mereka telah menguasainya di sekolah, sehingga nanti bentuk desainnya, tulisannya, dan fotografinya bisa kita isi di mari-mari sekolah atau di blok-blok perpustakaan misalnya kalau sudah ada. Jadi ada 3 tadi, kita menulis tadi cara menulis yang baik. Nah, di sini ada prakasa pengolahannya, di sini ada B, buat ini adalah bagian ini adalah prosedur, B-nya itu adalah buat pertanyaan. Kenapa kita perlu meningkatkan keterampilan menulis siswa dalam pelatihan jurnalistik macam? Nah, ini adalah kerangka yang akan saya kembangkan nantinya. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan keterampilan siswa untuk menulis kelas 4, 5, dan 6 dalam sekaligus menunjukkan keterampilan siswa untuk mencapai tujuan akademiknya. Di sini kita lihat kenapa ada modal manusia. Seperti yang tadi Pak Usman sudah jelaskan dan bisa saya jelaskan bahwasanya di sekolah kita ini ada banyak sekali aset-aset yang ada di sekolah kita ini. Asetnya itu mungkin ya alhamdulillah kita mempunyai kepala sekolah yang selalu mengenalkan kita dan selalu mendorong kita untuk selalu berbuat yang baik. Yang kedua itu ambil pelajaran. Di situ aktivitas apa yang menarik minat menulis siswa selama ini. Jadi kita dari aktivitasnya apa yang menarik buat siswa. Nah, modelnya itu rencananya yaitu melakukan sesi surat pendapat atau diskusi pada kelas 4, 5, dan 6 di kelas masing-masing untuk mengetahui kegiatan yang dilaksanakan untuk melatih keterampilan jurnalistiknya. Nah, G, dalam G itu gali mimpi. Kebiasaan baru apa yang dilakukan siswa ketika keterampilan menulis telah meningkat. Jadi nanti semua kita akan jabarkan satu-satu apa saja yang dapat dilakukan sekolah untuk memanfaatkan keterampilan siswa untuk pengembangan sekolah. Di situ ada J juga, jabarkan rencana kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk pelatihan keterampilan jurnalistik tersebut. Ya, dan yang terakhir itu atur eksekusi. Dalam mengatur eksekusi ini, siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan ini. Dan untuk mengkoordinasikan jadwal pelaksanaannya, membuat SK tugas kepanitiaan yang terdiri dari kepala sekolah, guru. Ini dalam hal ini saya tuliskan di sini kepala perpustakaan dalam pelatihan menulis. Yang kedua, apa saja kegiatan yang dilakukan ketika program itu dilaksanakan, kapan dan bagaimana mengukur keberhasilan dari program ini. Mungkin hanya inilah yang sempat saya sampaikan. Saya meminta masukan teman-teman untuk program saya bagaimana bagusnya atau bagaimana baiknya. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Jadi teman-teman ini akan insya Allah saya akan jalankan pada program kerja kali ini, yaitu program jurnalis cilik Maca di PT SDN SD Paciran 1. Jadi teman-teman, siapa tahu ada yang mau sekolah tapi siapa tahu mau memberikan masukan. Soalnya ini kan saya belum terapkan, tetapi masih ada di anak-anak saya. Saya juga masih bingung untuk memulainya dengan mana. Tapi insya Allah saya akan memulai tadi dengan melakukan pelatihan menulis yang terlebih dahulu. Dengan tadi memberikan strategi 5 WH tadi, W tambah 1H. Saya minta saran kepada ibu kepala sekolah, kepada teman-teman sekalian, barangkali atau tulisan saya atau judulnya siapa tahu perlu saya perbaiki untuk perbaikan depannya nanti. Silakan. Ya baiklah. Kegiatan saya ini semoga nanti teman-teman bisa bekerja sama dengan baik, khususnya untuk wali kelas, atau ini tidak menuntut untuk wali kelas saja, tetapi semua bidang studi bahwasanya ada program jurnalis cilik Maca di sekolah. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya kan ini adalah program ini yang dikatakan praktik baik, tetapi yang dibuat ini aplik baru kulitnya kemudian yang akan digali selanjutnya itu adalah bagaimana implementasinya. Dan memang orang ketika kita membuat suatu praktik baik, artinya guru setiap hari membuat praktik baik, tetapi ketika praktik itu ingin dibuat dalam jurnal ilmiah, maka rata-rata memang seperti itu salah satunya. Pertama karena ilmiah sudah ada pelatihan jurnalis cilik Maca, jadi kalau bisa bacanya buatkan istilah akronim karena Maca itu memang artinya pintar. Kalau Makassar ya, Bugis mungkin juga cara hampir sama itu. Ini yang pertama, kalau bisa ini Maca buat dalam sebuah akronim, jadi orang kalau misalnya dia lihat, oh dia tahu Maca itu ternyata diambil dari kata ini. Kemudian yang kedua, sebelum dilakukan pelatihan menulis kepada anak-anak, itu sebenarnya dilakukan asesmen awal. Apa maksudnya itu asesmen awal? Tidak semua anak berbakat dan berminat di penulis, tetapi di antara kelas 4 dan 6, insya Allah ada anak yang memang bakatnya dia di bidang menulis. Ada yang memang dia senang menulis apa saja.
Dan biasanya anak-anak yang senang menulis itu dia masuk dalam apa ya, gaya anak kinestetik. Dia senang kalau dia menulis, dia ini karya-karya dia dalam untuk gaya belajarnya kinestetik seperti itu. Ada juga jurnalis kan tidak mesti menulis. Bisa saya jadi pewawancara, misalnya reporter TV. Reporter itu salah satu bidang jurnalis, tapi dia tidak menulis. Tipe ini masuk dalam tipe audio. Dia suka mendengar, dia tidak suka ini. Ada juga anak dia senang melihat itu bacaan, dia baca, kemudian dia tahu itu benar-benar dari apa yang sudah dia baca. Apa yang sudah baca, dia suka buatkan kembali, ataukah dia sudah melihat misalnya pemandangan, pulang di rumah dia senang dia tulis seperti ini. Pengalaman selama 1 hari, dia bangun sampai dia tidur kembali, dia bisa tuliskan. Tipe seperti ini dia masuk dalam gaya visual. Ya. Jadi mungkin itu yang pertama, kalau bisa ini baca kita carikan akronimnya, bisa dapat itu. Yang kedua itu buat asesmen awal untuk memetakan kemampuan anak yang memang di bidang jurnalis. Kalau jurnalis ini bukan hanya menulis, tetapi juga melalui public speaking anak-anak itu bisa. Dan ini sekarang untuk di bidang jurnalis sebenarnya banyak ya, termasuk mungkin itu mendesain di Canva, banyak pesan-pesan yang bisa disampaikan melalui desain, kemudian ini sudah dikolaborasikan dengan teknologi, anak bisa senang. Makanya dari program-program seperti ini 5W plus 1H ini memang jadi pemantik. Ini kata ini yang menjadi pemantik dalam sebuah studi kasus. Apapun itu ini membutuhkan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Dalam artian ini tingkatan-tingkatannya ketika pertanyaan-pertanyaan ini anak-anak sudah bisa baca, sudah bisa telah, berarti kita sudah berhasil dalam mengajarkan suatu materi. Kemudian yang terakhir, silakan Bapak Ibu guru gunakan itu Chromebook. Chromebook itu lebih bagus dia rusak karena dipakai daripada dia rusak karena matikan. Di sini dia sudah ada jaringan internet, juga ada jaringan internet. Jadi sekarang anak-anak pakai kit. Termasuk itu kami ulang-ulang harian atau ulang semua dibiasakan itu puisi bisa. Kalau misalnya dengan bahwa jaringan kita pakai sistem barcode apakah. Jadi memang sekarang Bapak Ibu itu harus bergerak dan menggerakkan, kamu bisa menggerakkan minimal tergerak untuk terus mempelajari aplikasi. Saya melihat di YouTube dan TikTok, kalau kita masuk memang di edukasinya, bukan di seni di bagian hiburannya, banyak aplikasi yang saya gunakan. Evaseka apa, cuma apa ya, semenjak saya juga tidak mengajar seperti dulu ya, saya tidak terlalu suka, karena saya selalu melihat banyak aplikasi yang kita gunakan untuk pembelajaran yang menyenangkan. Termasuk ini sebenarnya itu ketika saya observasi dia menggunakan aplikasi bergerak tentang rakyat